Di tengah tantangan global yang semakin berat, Indonesia justru berhasil mencatat prestasi luar biasa pada Juli 2025. Saat banyak negara lain masih berjuang menghadapi krisis pangan dan cuaca ekstrem, Indonesia mampu menunjukkan ketangguhan sektor pertaniannya. Produksi beras nasional naik 14% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menjadi sinyal positif bagi ketahanan pangan nasional, sekaligus membawa harapan baru bagi jutaan keluarga di seluruh pelosok negeri. Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari kerja keras jutaan petani yang tak kenal lelah, didukung oleh kebijakan strategis pemerintah yang konsisten. Setiap butir beras yang dihasilkan adalah buah dari kolaborasi, inovasi, dan semangat gotong royong. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan langsung pencapaian ini usai rapat penting bersama Presiden Prabowo Subianto. Dalam konferensi pers, beliau menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan para pelaku usaha tani. Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada sektor pangan, turun langsung ke lapangan, memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak nyata bagi rakyat. Komitmen beliau terlihat dari berbagai kunjungan ke sentra pertanian dan dialog dengan petani. Kenaikan produksi ini adalah bukti nyata bahwa fokus pemerintah mulai membuahkan hasil. Distribusi beras yang semakin lancar dan harga yang stabil menjadi kabar baik bagi masyarakat luas. Pemerintah menempatkan pertanian sebagai prioritas utama, dengan program dukungan sarana produksi, pembangunan infrastruktur irigasi, bantuan alat pertanian modern, serta distribusi pupuk yang merata ke seluruh pelosok desa. Kenaikan ini adalah validasi bahwa arah kebijakan sudah tepat. Data keberhasilan pertanian kini menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus berinovasi dan meningkatkan produktivitas. Di saat banyak negara menghadapi krisis pangan, Indonesia justru memperkuat ketahanan nasional. Lumbung padi kita tetap terisi penuh, menjadi simbol harapan dan optimisme di tengah ketidakpastian global. Ini adalah fondasi kuat untuk melangkah ke depan dengan lebih percaya diri. Generasi muda pun mulai tertarik kembali ke sektor pertanian, membawa semangat baru dan inovasi untuk masa depan. Sebuah awal baru bagi kedaulatan pangan Indonesia, menandai babak baru perjalanan bangsa menuju swasembada dan kemakmuran bersama. Tak hanya produksi yang meningkat, stok beras nasional kini mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Ini adalah pencapaian luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya upaya pemerintah dan petani dalam menjaga ketahanan pangan negeri ini. Stok beras yang melimpah menjadi bukti nyata bahwa kerja keras di sektor pertanian membuahkan hasil yang sangat positif. Pada Juli 2025, stok beras nasional tercatat mencapai 4,2 juta ton. Angka ini bukan hanya sekadar statistik, melainkan simbol keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, petani, dan seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok pangan. Jumlah ini bahkan melampaui capaian swasembada pangan tahun 1994, yang selama ini menjadi tonggak sejarah ketahanan pangan Indonesia. Kini, kita memasuki babak baru, di mana ketahanan pangan tidak hanya menjadi impian, tetapi kenyataan yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Stok beras yang melimpah ini memastikan kebutuhan pangan bagi 220 juta penduduk Indonesia tetap terjaga. Setiap keluarga dapat menikmati nasi di meja makan tanpa rasa khawatir akan kekurangan. Distribusi beras yang lancar juga membuat harga tetap stabil di pasar, sehingga masyarakat dari berbagai lapisan tetap bisa mengakses pangan pokok dengan mudah. Pemerintah kini memiliki bantalan yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim yang tak menentu hingga gejolak pasar global yang bisa mempengaruhi harga dan ketersediaan pangan. Dengan cadangan beras yang besar, Indonesia lebih siap menghadapi situasi darurat atau krisis pangan. Berkat strategi yang tepat, inovasi teknologi pertanian, dan semangat gotong royong, kita tidak hanya mengulang sukses masa lalu, tetapi juga melampaui pencapaian sebelumnya. Petani kini semakin sejahtera, dan pertanian Indonesia semakin maju. Indonesia kini tampil sebagai negara yang mandiri dalam mengelola pangan, menjadi contoh bagi negara lain di kawasan. Kemandirian ini adalah hasil dari kerja keras dan komitmen bersama. Keberhasilan ini juga menjadi pesan kuat bagi dunia internasional, bahwa Indonesia mampu berdiri di garis depan dalam urusan ketahanan pangan dan swasembada. Lumbung padi nasional kini semakin kokoh, menjadi fondasi kesejahteraan rakyat,
dan harapan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Kenaikan produksi dan stok beras nasional tidak terjadi begitu saja, melainkan merupakan hasil dari strategi intensifikasi pertanian yang terukur dan terencana. Strategi ini menjadi tulang punggung dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya. Fokus utama dari intensifikasi adalah meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada, bukan sekadar memperluas area tanam. Dengan memaksimalkan potensi lahan, hasil panen bisa meningkat tanpa harus membuka lahan baru yang berisiko merusak lingkungan. Pemerintah berperan aktif memastikan petani mendapatkan akses mudah ke pupuk dan benih unggul. Selain itu, distribusi sarana produksi pertanian kini lebih efisien dan transparan, sehingga petani tidak lagi kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok untuk bertani. Pupuk dan benih berkualitas menjadi kunci utama dalam menghasilkan panen yang melimpah. Dengan input yang tepat, tanaman padi tumbuh lebih sehat, tahan hama, dan produktivitasnya meningkat signifikan. Tidak hanya itu, edukasi dan pendampingan kepada petani terus digalakkan. Melalui pelatihan dan penyuluhan, petani diperkenalkan pada teknik budidaya modern, penggunaan alat pertanian yang efisien, serta pengelolaan lahan yang ramah lingkungan. Infrastruktur irigasi juga menjadi perhatian utama. Pemerintah memperbaiki dan memodernisasi saluran irigasi agar pasokan air ke sawah tetap stabil sepanjang musim tanam, sehingga petani tidak lagi khawatir kekurangan air. Modernisasi irigasi dan distribusi air memungkinkan petani mengatur jadwal tanam dengan lebih teratur dan efisien. Hal ini berdampak pada siklus tanam yang lebih pasti dan hasil panen yang lebih optimal. Semua langkah ini, mulai dari penyediaan sarana produksi, pelatihan, hingga perbaikan infrastruktur, berkontribusi besar pada peningkatan produksi nasional. Hasil panen yang melimpah menjadi bukti nyata keberhasilan strategi intensifikasi. Intensifikasi pertanian bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga investasi jangka panjang untuk ketahanan pangan Indonesia. Dengan strategi ini, generasi mendatang tetap dapat menikmati hasil bumi yang melimpah. Hasil akhirnya, panen yang lebih banyak dan berkualitas dapat diperoleh dari lahan yang sama, membawa harapan baru bagi petani dan masa depan pangan nasional. Selain intensifikasi, pemerintah juga memperluas lahan sawah melalui ekstensifikasi. Program ini menambah luas sawah baru untuk menjawab kebutuhan beras masa depan. Pemerintah telah mengidentifikasi wilayah potensial untuk lumbung padi baru. Pembukaan lahan dilakukan dengan perencanaan matang dan memperhatikan kelestarian lingkungan. Sawah baru dirancang ramah lingkungan dan produktif. Ekstensifikasi mengurangi ketergantungan pada lahan tradisional yang makin menyusut. Kombinasi intensifikasi dan ekstensifikasi membangun sistem pangan yang tangguh. Ini adalah langkah strategis menghadapi tantangan zaman. Pemerintah memilih lokasi sawah baru berdasarkan potensi lahan dan ketersediaan air. Merauke, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan jadi prioritas pengembangan. Wilayah-wilayah ini diproyeksikan sebagai pusat pertumbuhan pertanian baru. Food estate di Merauke dan Kalimantan dikembangkan dengan teknologi modern. Sumatera Selatan dioptimalkan sebagai sentra produksi pangan barat Indonesia. Pemerataan pembangunan mengurangi ketergantungan pada Pulau Jawa. Pusat produksi tersebar memperkuat ketahanan pangan regional. Sawah-sawah baru ini adalah detak optimisme masa depan pangan Indonesia. Produksi melimpah harus diikuti harga beras yang stabil dan terjangkau. Pemerintah meluncurkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dengan cadangan 1,3 juta ton beras. Operasi pasar digelar untuk menahan lonjakan harga. Program bansos beras 365.000 ton membantu keluarga prasejahtera dan menjaga permintaan. Total 1,5 juta ton beras disiapkan untuk stabilisasi pasar dan bantuan sosial. Pemerintah serius mengelola distribusi dan konsumsi, bukan hanya produksi. Pendekatan seimbang menciptakan ekosistem pangan yang sehat. Tujuannya, tak ada warga yang khawatir soal ketersediaan dan harga beras. Distribusi efisien adalah kunci stabilitas harga beras di seluruh Indonesia. Bulog diperkuat sebagai operator logistik pangan nasional dengan modernisasi gudang dan armada. Teknologi digital memantau stok secara real-time. Penegakan hukum tegas terhadap penimbunan dan praktik ilegal menjaga keadilan distribusi.
Standar mutu dan harga batas atas diberlakukan untuk melindungi konsumen dan petani. Petani termotivasi hasilkan gabah berkualitas. Masyarakat dapat beras bermutu. Harga beras di Aceh dan Papua tetap terjangkau, distribusi merata. Negara hadir memastikan keadilan pangan bagi seluruh rakyat. Ketahanan pangan nasional adalah prioritas utama pemerintah. Menteri Pertanian menjamin stok beras aman, masyarakat tak perlu khawatir. Target cadangan beras akhir tahun minimal 2,5 hingga 3 juta ton. Pemerintah merencanakan strategi jangka panjang, bukan sekadar solusi sesaat. Presiden Prabowo memantau detail produksi, distribusi, dan infrastruktur pangan. Pangan adalah pilar kedaulatan dan stabilitas sosial. Kenaikan produksi dan stok rekor adalah bukti nyata komitmen pemerintah. Pesan jelas, negara hadir, tak ada yang kelaparan di negeri ini. Serangkaian pencapaian ini jadi alasan kuat menatap masa depan pangan Indonesia dengan optimisme. Kenaikan produksi dan rekor stok adalah momentum berharga yang harus dijaga. Harapan baru tumbuh di lahan Merauke, Kalimantan, dan Sumatera. Diversifikasi lumbung pangan menciptakan sistem yang tangguh dan merata. Tantangan tetap ada, tapi fondasi yang kuat membuat kita siap menghadapinya. Konsistensi dan inovasi adalah kunci keberlanjutan. Keberhasilan ini milik petani, pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia. Dengan kerja nyata, masa depan pangan Indonesia akan cerah dan berdaulat.